Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arsis samawati wal ardh. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, kita amalkan di pagi hari ini akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat selanjutnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnah sampai yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang diselamatkan melalui ajaran-ajaran beliau di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah sehat ya. Bapak Ibu insya Allah bahagia. Bedanya kewajiban sama kebutuhan apa, Bapak Ibu? Bedanya apa? Membersihkan lingkungan sekitar kita itu kewajiban apa kebutuhan? Angger Pak RT, Pak RW bar subuh melalui pengeras suara di musola maupun di masjid pengumuman hari ini ada kerja bakti, membersihkan lingkungan karena besok mau Lebaran, mau hari ulang tahun kemerdekaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana responnya? Tadi katanya kebutuhan. Ora kepenak anggur ora teka. Ini kebutuhan apa kewajiban? Kalau kebutuhan itu mbok bicarane doyak, dikejar, kan gitu. Tapi kalau kewajiban, ora kepenak anggur ora teka.
Jadi diundang kerja bakti karo Pak RT atau Pak RW kon bersih-bersih lingkungan karena menghadapi musim hujan, tapi karena itu bukan merasa kebutuhan, ya sudah datang di sana malah kerja gontok nonton teman-temannya yang lagi pada kerja bakti, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, wis rampung, wis yo medang loh. Itu hanya sekedar memenuhi saja hadirnya. Tapi kalau kebutuhan itu hadir di sana, menjalankan di sana dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, karena itu kebutuhan kita, dan dijalankan dengan gembira. Jadi senang kerja bakti ketemu kanca-kanca, silaturahim sekaligus menyehatkan, membersihkan lingkungan. Itu kira-kira seperti itu. Sama, kita hadir di sini itu kewajiban atau kebutuhan. Hadir di pagi ini kita sholat, itu kebutuhan apa kewajiban? Nah ini. Jadi kalau ini itu kewajiban, ya sudah, aku sholat subuh, baru gue lupa lagi dengan apa sih sebenarnya makna sholat subuh. Atau secara universal, apa sih sebenarnya makna sholat. Dan kita menjalankan dengan terpaksa, atau etok-etokan lah. Orang kepenak tanggane pada maring masjid. Itu kalau kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, kita siapkan betul hadir di masjid ini dengan bergembira. Sehingga kita sudah bangun sekian menit atau bahkan kita sudah menjalankan qiyamul lail dan lain sebagainya, kita berangkat ke masjid dengan menyambut penuh kebahagiaan. Sehingga kita sholat di sini pun dengan gembira, dengan bahagia. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah mari kita geser perintah-perintah Allah, tuntunan-tuntunan Rasulullah yang diistilahkan wajib, sunnah dan lain sebagainya itu menjadi kebutuhan kita. Maka kalau itu sudah kita geser ke sana, kita angkat lagi derajatnya ke sana, tingkatannya, maka insya Allah kita menjadi orang muslim yang selalu bahagia ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak sukar, wah maning-maning azan, maning-maning, wah maning-maning infak, maning-maning sedekah, wah maning-maning, wah luar biasa itu kalau. Mari, ya, di akhir bulan Syawal ini kita masuk di bulan Dzulqa'dah ini, kita geser terus agar perintah-perintah Allah itu menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Hadirin rahimakumullah, ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk kita amalkan bersama. Doa itu dikabarkan oleh sahabat Muslim, oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan atau tidak didengarkan oleh Allah. 4 intisari doa itu diajarkan oleh Rasulullah untuk kita terus amalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini
Ya sebenarnya sudah dari dulu-dulu. Kita itu sering menjadi turis. Turis itu metu sekang garis. Keluar dari apa yang kita pahami. Itu turis. Anak insinyur tapi jadi pegawai bank. Insinyur mesin tapi jadi pegawai bank. Itu namanya turis. Ya. Mungkin ada dokter tapi jadi dukun. Itu turis namanya. Ada apoteker tukang racik obat. Itu turis. Nah kira-kira yang seperti ini bermanfaat apa tidak? Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ini maksudnya ini. Banyak sekarang ini dokter, insinyur, S1, S2, jadi anggota dewan, tapi komisinya tidak sesuai dengan keilmuannya. Sehingga seperti inilah kondisinya. Jadi apa yang diamalkan, dikerjakan dari ilmu yang dimiliki itu hanya sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan yang pragmatis, yaitu pemenuhan material, tidak substansi. Contoh saya lah, profesi saya sebagai tenaga kesehatan dokter. Kalau di kedokteran itu untuk memberikan obat kepada seseorang itu harus melalui sebuah diagnosis. Menentukan dulu ini orang sakitnya apa. Sehingga perlu obat apa tidak. Kemudian obatnya itu apa. Drug of choice-nya apa, obat pilihan utamanya apa. Obat yang lainnya itu apa. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah periksa ke dokter kan? Kadang memang ada obat ya, ada penyakit yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Misalnya, ada pasien datang ke ruang dokter, Bapak Ibu, apa yang dikeluhkan? Saya batuk pilek sudah sekian hari, saya sudah coba minum obat ini belum sembuh Pak Dokter. Dokter akan melihat namanya mengobservasi, ya. Mukanya masih merah, artinya tidak anemi, tidak kekurangan darah. Ngomongnya masih akas. Batuknya juga tidak sering, padahal tadi disampaikan saya sudah batuk 3 hari, tapi ketika diajak wawancara sama dokter, selama jeda sekian detik tidak batuk. Panas setelah dicek suhunya juga tidak panas. Maka mungkin dokter hanya melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan sederhana, menentukan diagnosis obatnya ini. Itu algoritmanya dokter. Tetapi ada yang tidak seperti itu. Mestinya cukup obat 1-2, ini dikasih obat sampai 5, karena dokternya kebetulan punya apotik, apotiknya biar laku. Ini namanya ilmu yang tidak manfaat. Turis tadi ya. Sama ya. Saya kadang-kadang ya prihatin
Tapi bagaimana ya kondisinya seperti ini? Banyak apoteker-apoteker itu sekarang itu kerjanya untuk tukang racik obat di apotek-apotek atau toko obat. Karena sekarang tidak boleh ada toko obat, maka semua toko obat berubah menjadi apotek. Tetapi kemudian tidak menjual obat berdasarkan ketentuan peredaran obat, tetapi apa permintaan pasar. Masyarakat njaluke obat racikan. Kalau kita sediakan obat bukan racikan, itu malah nggak ada yang datang. Jadi yang dikejar adalah omset. Karena kalau mengandalkan resep, ya nggak pernah akan laku. Sehingga dia jual obat racikan. Satu bungkus obat isinya 6 atau 8 macam obat. Campur aduk ndak karuan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, obat itu kalau di boxnya itu ada yang lingkarannya hijau, lingkarannya biru, lingkarannya merah tulisannya K. Pernah nggak lihat di boxnya itu? Itu ada aturannya semua. Obat hijau itu obat bebas. Karena efek sampingnya itu tidak besar. Efek samping itu efek yang tidak dikehendaki. Misalnya paracetamol. Itu obat menurunkan panas. Itu masuk kategori hijau. Karena kalau itu diminum bisa menurunkan suhu badan yang sedang naik, tetapi efek sampingnya kecil, maka boleh itu tanpa resep. Tapi kalau sudah namanya CTM tahu ya? CTM obat gatel. Obat itu cilik. Tapi itu K merah. Tapi dicampur aduk, ya. Ada paracetamol, tetrasiklin, CTM, dexamethasone, vitamin B, B1, B2, B kompleks jadi satu, dijual 6.500. Obatnya cespleng. Oh iya. Dexamethasone obat doping namanya. Tapi efeknya besar. CTM itu obat sedatif. Sedatif itu membuat orang ngantuk. Memang ada efek antihistamin itu mencegah gatal. Tapi efek sampingnya luar biasa. Sehingga masuk dalam kategori K itu tadi. Nah, inilah ilmu-ilmu yang kalau kita praktekkan hanya sekedar melakukan mencari sesuatu di luar konteks ilmunya, itulah yang namanya ilmu tidak manfaat. Sama ya, kita menjadi pegawai negeri sudah punya aturan, datang disiplin, masuk jam sekian, pulang jam sekian, di kantor harus begini, ya. Tetapi kita tidak melakukan itu juga tidak manfaat. Memang kita setiap bulan dapat gaji, tetapi apa yang kita kerjakan, kita amalkan itu secara substansi tidak manfaat. Yang jadi pedagang juga demikian, ya. Pedagang apa saja, kita mestinya harus menseleksi barang-barang yang akan kita jual. Sehingga ada barang-barang yang memang kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 dengan harga yang tentunya berbeda-beda. Ini contoh-contoh cara kita beramal tidak berbasis ilmu. Sehingga kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Kita punya ilmu ya agar bermanfaat. Sehingga tidak hanya sekedar menghasilkan rupiah-rupiah ataupun meningkatkan karir jabatan kita, tetapi hasilnya itu manfaat dan berkah. Kemudian yang berikutnya kita berlindung kepada Allah
dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu tidak fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Tapi biasanya kita mempersempit makna itu dalam sholat. Tapi sebenarnya khusyuk itu fokus dengan apa yang menjadi ruang lingkup tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Sehingga lebih universal, lebih general. Jadi orang Islam itu harus fokus dengan semua apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab kita. Termasuk tentunya dalam sholat. Tapi kadang-kadang kita masih kalah digoda oleh setan. Tapi kita jangan mengkambing hitamkan setan ya. Kita sholat ingat kantor, di kantor ingat piknik, di kantor ingat apa dan ingat makan dan sebagainya. Ini akhirnya jadi ruwet hidup kita itu. Mestinya ketika kita sholat, kita khusyuk, kita sedang hadir di hadapan Allah. Ketika kita di kantor, kita juga khusyuk bahwa kita adalah orang mukmin, kita adalah orang muslim yang diawasi oleh Allah, tetapi kita punya ruang lingkup pekerjaan kita, sehingga terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah dari nafsu yang tidak pernah punya batas, yang tidak pernah merasa puas. Sudah punya ini, pengen ini, punya ini, pengen ini, punya ini, pengen ini, dan sebagainya. Sudah jadi ini, kepengen ini, jadi ini, kepengen ini, jadi kepengen ini. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari doa yang tidak didengarkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 doa itu mari kita amalkan setiap hari, setiap waktu, agar kita senantiasa terjaga, kita senantiasa terkontrol. Sehingga hati kita itu akan bersih, akan jernih. Sehingga kata Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan apabila segumpal daging itu jelek atau buruk, maka jelek buruklah semua amalannya, yaitu hati atau qalbu. Itulah cara kita untuk, atau marilah kita rawat hati kita itu dengan terus kita berusaha berdoa kepada Allah agar kita, ketika kita dikarunia ilmu, ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, bagi keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Dan apabila kita diberi amanah itu, kita fokus dengan amanah itu, apakah itu amanah dari Allah, apakah itu amanah dari sesama manusia, dan kita kendalikan semua keinginan-keinginan kita, kalau atau harus berdasarkan kemampuan dan kapasitas kita. Sehingga hati kita akan bersih, maka akan tersambung langsung kepada Allah, doa-doa kita akan didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu pengantar ya. Materinya kira-kira ini. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan kenapa kita harus bergembira ketika atau kita menggeser kewajiban menjadi kebutuhan. Mari kita buka surat At-Taubah ayat 111 dan 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Bapak-bapak pernah jual motor? Pernah jual
Karena kebutuhan pernah jual apalah? Pernah enggak? Angger barang yang kita jual itu, kalau barang yang kita jual itu dihargai oleh pembelinya itu lebih tinggi, kira-kira bapak-bapak rasanya seperti apa? Jadi ketika kita ada kebutuhan dan kebutuhan itu harus kita penuhi dengan kita menjual, ternyata barang yang kita tawarkan kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun ditawar oleh pembeli dengan harga yang lebih tinggi, dengan harga yang terbaik. Maka tentu kita bahagia, kita senang, kita bersyukur. Ya, Allah gambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 111 ini tadi. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta kita dengan jannah sebagai penggantinya, dengan jannah sebagai pembayarannya. Kurang apa sekarang? Sehingga kalau kita menjadi orang mukmin tidak bahagia, tidak gembira, maka keliru kita. Karena tadi, ya, kita sudah ditawar oleh Allah diri dan harta yang kita miliki semuanya itu dengan jannah sebagai penggantinya. Standar syarat tertingginya itu kamu mau dibunuh, kamu mau membunuh, ketika itu perintah Allah, itu standar tertinggi maksudnya. Jadi Allah itu kalau memberikan janji atau harapan kepada umat, kepada makhluknya itu luar biasa maksudnya. Dibeli dengan harta dan jiwanya dengan jannah sebagai penggantinya, standar tertingginya kamu berjuanglah di jalan Allah. Tidak usah takut. Dakwahlah kamu, sebarkan kebaikan ini. Sebarkan rahmatan lil alamin ini kepada umat manusia. Sekalipun taruhannya jiwa, artinya terpaksa harus dibunuh atau terbunuh atau membunuh karena memperjuangkan, karena mempertahankan keimanan dan keislaman. Itu standar tertinggi. Maka mestinya umat Islam itu dimanapun, kapanpun berada, karena sudah dijanjikan oleh Allah tadi, maka harus selalu menjadi juara. Maksudnya itu. Standar tertingginya itu sudah mati atau mematikan. Itu kira-kira seperti itu. Dan siapakah yang lebih tepat dalam janjinya selain Allah? Maka beri kabar gembiralah ini. Ini ayat ini tuh itu. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang mukmin, dan itulah kemenangan yang besar. Disambung di ayat berikutnya itu ayat 112-nya itu at-taibunal abidunal hamiduna saihuna raqiuna sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi Allah itu memaklumi karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika salah dan lupa, khilaf, maka bertobatlah. Jadi yang maksum itu hanya Rasulullah. Kita itu manusia biasa yang selalu atau yang senantiasa berpotensi melakukan hal-hal yang salah. Baik itu karena lupa, naudzubillah karena lalai. Ya, kalau lalai itu orang tahu tapi nekat, itu lalai. Tapi kalau lupa betul-betul kita tidak. Atau karena kita tidak tahu, tapi kita harus melakukan itu. Maka Allah membuka pintu. Maka bersegeralah kamu bertobat, tapi jangan mengulangi.
Jadi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya, asal kita jangan menjadi orang-orang yang bolak-balik seperti itu. Nanti kita akan divonis oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. At-taibun al-abidun al-hamidun asy-syaihun ar-rahim. Itu rangkaian ayat yang luar biasa. Selalu menjaga agar kita senantiasa di dalam siratal mustaqim. Al-abid itu orang yang menghamba kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Fastamsik billadzi ukhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Itu pengertian ibadah yang sudah pernah saya sampaikan. Wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Sadar kita menjadi hamba Allah yang harus senantiasa mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita sebagai pedoman pemenuhan kita menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus memperkaya wawasan, keilmuan, pengalaman dan seterusnya untuk memperkuat ibadahnya, untuk memperkuat, memastikan bahwa kita senantiasa berada di jalan yang lurus dengan senantiasa rukuk dan sujud menghadap Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita dikendalikan oleh Allah karena hati kita itu bersih, hati kita itu jernih, dan kita siap mengemban amanah apapun sehingga terpeliharalah hukum-hukum Allah di muka bumi ini untuk menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam adalah agama yang berlaku di mana-mana. Kapan saja sampai yaumil akhir kelak. Maka sambutlah perintah ini, sambutlah ketentuan ini, sambutlah agama ini dengan sepenuh hati dan sesungguh-sungguhnya, dengan gembira, dengan senang. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi jannah. Kenapa sih? Jadi kita buka surat Ali Imran ayat 91, kita korelasikan dengan Al-Maidah 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu min adzabi yaumil qiyamah matuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Ini surat Al-Maidah 36. Sesungguhnya apabila orang-orang kafir itu memiliki semua yang ada di bumi ini dan ditambah sebanyak itu lagi untuk menebus dirinya dari siksa api neraka, maka kata Allah, matuqbila minhum, maka akan ditolak tebusan itu. Dan bagi dia adalah azab yang pedih. Jadi kurang apa janji Allah? Di dalam surat Al-Imran lebih dahsyat lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wala yuqbala minhu min ahadihim mil'ul ardi dhahabi wala iftadabi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasyirin. Sebesar bumi, semua yang ada di bumi itu terbuat dari emas. Itu surat Ali Imran ayat 91-nya itu lebih dahsyat lagi. Kalau Al-Maidah 36 itu bumi sepenuhnya ditambah itu, ini bumi terbuat dari emas untuk menebus surga. Jadi kurang apa kita nggak bahagia sebagai mukmin, maksudnya itu. Masya Allah. Jadi orang muslim itu memang pantang ngeresuluh. Jadi tema hari ulang tahun Kota Tegal itu benar itu. Ajak akan ngangluh. Ya, paham enggak? Dengar enggak? Tema hari ulang tahun Kota Tegal itu aja ngangluh. Ya, ya Pak Eko. Iya. Sidik-sidik ngangluh lah. Wis
dengan berbagai macam alasan ngangluhnya itu. Nah, orang Islam itu nggak boleh kayak. Nah, kalau umat Islam sudah seperti ini, maka luar biasa. Kita memuji Allah, tetapi kita juga ikhlas membagi cara kita menghargai orang lain. Itu surat At-Taubah ayat 112-nya tadi itu ada, kita memuji kepada Allah. Jadi kalau kita memuji kepada Allah adalah sebuah kebutuhan kita, tetapi kita juga perlu menyebar, memberikan penghargaan kepada teman. Sekecil apapun penghargaannya, termasuk senyum, salam, sapa, saling mengingatkan, saling memberi contoh yang baik, itu adalah bagian dari cara hidup kita dalam konteks berbahagia. Kalau kita sudah menjalankan itu semua, maka kira-kira itulah peradaban yang akan kita bangun bersama-sama. Jadi kalau Rasulullah itu berhasil membangun peradaban Islam hanya dalam waktu 13 tahun, ya, itu karena Rasulullah betul-betul mempraktekkan Al-Quran. Dan itulah kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau mukjizat para nabi rasul sebelum Rasulullah itu mukjizatnya dalam bentuk fisik, tetapi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW adalah dalam bentuk pesan-pesan firman-Nya, yang itu dijalankan, dipraktekkan oleh Rasulullah sehingga membangun peradaban, sehingga yang tercipta adalah kedamaian, yaitu rahmatan lil alamin. Hadirnya Islam ke muka bumi itu untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kerukunan, untuk menciptakan kemanfaatan dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi orang muslim, tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi ekosistem secara keseluruhan. Sehingga orang muslim itu satu, yang pertama tadi, ya, senantiasa menjalankan aktivitasnya itu berbasis ilmu. Jangan menjadi turis. Kemudian yang kedua, selalu fokus dengan tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diberikan kepadanya. Dalam kapasitas apapun, termasuk dalam tugas-tugas kemandirian kita. Itu harus fokus betul kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjalin interaksi dan hubungan dalam konteks berbagai macam hal. Menjadi contoh, mengajak yang bagus, mencegah yang mungkar. Itu bagian dari interaksi kita. Menjadi yang terdepan. Kemudian senantiasa ikhlas dan bergembira dalam menjalankan apa yang menjadi keharusan kita memenuhi kebutuhan. Maka surat Al-Hadid ayat 21-nya tadi yang saya baca di dalam muqaddimah, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maka berlomba-lombalah kamu untuk menuju hal itu, maksudnya menjadi orang muslim yang terdepan, menjadi orang muslim yang terunggul, menjadi orang muslim yang selalu bergembira, menjadi orang muslim yang menjaga amanah-amanahnya, menjadi orang muslim yang senantiasa menebar kebajikan, mencegah kepada kemungkaran, terus mempertahankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini, karena sudah dijanjikan oleh Allah dan tidak perlu ada keraguan sedikit pun dari kita, jannah sebagai penggantinya. Kadang kita itu ironi ya. Ini barang seperti ini tuh kadang-kadang menjadikan kita naudzubillah ya. Jadi kalau kita mau suatu ke tempat, mau pergi ke satu tempat, kita tidak tahu nih tempatnya di mana, alamatnya mana, belum pernah kita ke sana. Di sana kita dijanjikan bahwa di tempat sana ada pesta, di sana ada hadiah-hadiah yang bagus-bagus, ada door prize yang bagus-bagus. Ya. Tapi kita belum pernah ke sana. Alat ini membantu kita.
Kalau di dalam kota mungkin kita masih lebih simpel, tapi kalau di luar kota. Tapi kita dengan alat ini, pakai Google Map ya. Padahal di sana belum tentu ada pesta, ada hadiah, ada door prize, dan lain sebagainya. Tapi kita semangatnya luar biasa. Itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita. Lah, Al-Quran ini guidance kita. Jadi kalau kita buka Al-Baqarah 1, 2, 3, 4 itu luar biasa sekali. Tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang mutakin. Maka ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, kita biasakan betul ya. Mau kemana, dari mana, tujuannya apa segala macam, kita pastikan bahwa kita fokus terhadap apa yang tadi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai hamba Allah. Maka dengan cara itu, maka insya Allah umat Islam ini akan menjadi umat yang betul-betul umat pilihan, umat yang unggul, umat yang senantiasa menunjukkan tingkat prestasi yang baik. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita menjadi umat Islam yang biasa-biasa saja, tetapi mari kita terus perjuangkan kita masing-masing menjadi umat-umat yang senantiasa memberikan pencerahan kepada sesama kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.